Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Lydia selaku dosen pembimbing, Kak Asdos, dan kakak mentor sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisca Sabatini Tarono dengan nomor NIM belakang 059, beserta rekan saya Daniela Putri dengan nomor NIM 037. Kelompok kami memilih program kreativitas mahasiswa berbentuk artikel ilmiah dengan topik besar pendidikan yang berjudul meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah terpencil, khususnya di daerah Papua. Di sini kami memilih untuk fokus pada daerah Papua. Di bab pertama ini kami memaparkan pengertian pendidikan dan latar belakang yang berisi argumen kami beserta data pendukung yang kami dapatkan. Pengertian pendidikan itu sendiri merupakan pada dasarnya merupakan sebuah proses membantu manusia untuk mengembangkan potensinya agar dapat mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Di Indonesia itu pendidikan menjadi fokus pembahasan yang penting karena pendidikan merupakan salah satu tujuan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yang tertulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelompok kami mengambil latar belakang dari fenomena ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia yang berfokus pada pendidikan di daerah Papua. Hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa masih banyak ketimpangan pendidikan yang terjadi di Papua. Dari hasil penelitian kami mengambil 3 sumber data. Yang pertama itu dari penelitian Yudhistira pada tahun 2020 yang menyajikan hasil penelitiannya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh beberapa guru sekolah menengah pertama yang beliau teliti, sehingga guru hanya mengandalkan buku pelajaran dan gadget yang dimiliki anak muridnya saja. Lalu data kami yang kedua yaitu dari penelitian Nurmutia Ziva dan Yuniasi pada tahun 2020 yang menyajikan hasil penelitian mengenai kesenjangan di Indonesia, khususnya di Papua. Nurmutia Ziva dan Yuniasi menunjukkan jika ketimpangan terlihat jelas antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, di mana pada tahun 2015 sampai 2019 Indonesia bagian barat ini memiliki koefisien Gini pendidikan atau sering disingkat KGP itu lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian timur yang mencapai angka 1,107 sampai 1,115. Daerah Papua sendiri merupakan daerah timur Indonesia dengan KGP tertinggi di antara lainnya dengan angka sebesar 0,485. Tingginya angka KGP di Papua ini dilatar belakangi oleh kondisi geografis Papua yang cukup sulit dijangkau, sehingga pembangunan di daerah tersebut itu kurang optimal. Angka KGP sendiri itu merupakan angka yang menunjukkan tingginya ketimpangan distribusi capaian pendidikan antar penduduk di suatu wilayah. Jadi semakin tinggi angka KGP, maka semakin tinggi angka ketimpangan di suatu wilayah. Lalu data kami yang ketiga yaitu dari kumparan yang ditulis oleh Fadilah tahun 2021 yang menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di Papua itu masih cukup memprihatinkan karena kurang memadainya fasilitas untuk pendidikan seperti misalnya sarana dan prasarana sekolah maupun guru-guru yang mengajar. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini khususnya di Provinsi Papua, peneliti membuat susunan cara untuk mengatasinya dan berharap agar pemerintah dan masyarakat itu dapat bekerja sama dalam upaya mengatasi ketimpangan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Partisipasi masyarakat ini dibutuhkan untuk mendorong pemerintah agar lebih optimal dalam pembangunan dan perbaikan pendidikan karena masyarakat itu sendiri yang memiliki hak atas pendidikan. Hak pendidikan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 yang berisi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Daniela Putri. Selanjutnya, tujuan penelitian kami ada 2. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah kesenjangan yang terjadi dalam pendidikan di daerah Papua. Yang kedua, untuk memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Papua. Lalu di bab 2, next. Lalu di bab 2, metode. Kami menggunakan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data utama dikumpulkan dari jurnal-jurnal dalam rentang waktu 2020 hingga tahun 2022 yang telah terdaftar dalam Sinta dan website resmi sebagai data pendukung kami. Lalu penelitian kami adalah jurnal artikel ilmiah yang dilakukan di daerah Papua. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Francisca. Berikut ini adalah relationship diagram dari hasil literatur review yang kami dapatkan yang sesuai dengan topik yang kami ambil, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah terpencil, khususnya di daerah Papua. Kami membagi ke dalam 3 bagian yang merupakan rumusan masalah dari kelompok kami. Yang rumusan pertama yaitu adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Papua. Judul artikel yang pertama yaitu Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia dari Budapest International Research and Critics Institute Journal. Artikel ini berisi mengenai kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan, geografis, dan yang lainnya. Lalu artikel yang kedua berjudul The Effect of Education and Dependency Ratio of Economic Growth and Poverty of Indonesia dari American Journal of Humanities and Social Science Research. Yang berisi di Papua kualitas pendidikan itu masih dianggap sangat rendah dan memprihatinkan karena di daerah ini sering ditemukan sekolah dengan fasilitas yang kurang baik dan infrastruktur serta kualitas guru yang kurang kompeten. Lalu artikel yang ketiga dengan judul Alternative of Genuine Basic Education Program in Papua Provinces Indonesia dari Journal of Historical Studies yang berisi tingkat pencapaian pendidikan di kedua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Ini adalah relatif tertinggal dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Indonesia. Lalu yang keempat yaitu judul artikel analisis ketimpangan pendidikan di Provinsi Papua Barat dari Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam yang berisi kategori angka koefisien Gini pendidikan di Papua. Selanjutnya dilanjutkan oleh Daniel. Selanjutnya, yang kedua, kontribusi pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan di Papua. Ada 3 artikel yang kami temukan. Yang pertama adalah Strengthening Rural Extension Service of Facility Community Through Sustainable Goals in 3 Districts in Indonesia. Dari Jurnal Penyuluh. Artikel ini berisi pemerintah mencapai SDG dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik di seluruh negeri. Meskipun distribusi sumber daya belum optimal dan tidak merata, pemerintah pusat dan daerah terus berusaha meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada. Yang kedua adalah Mauroke, Food Estes, alternatif penanganan konflik di Papua dalam perspektif ekonomi, sosial, dan budaya. Dari Journal of International Students. Artikel ini berisi pemerintah terlebih dahulu menyediakan fasilitas pendidikan dengan meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah implementasi kebijakan otonomi khusus OTSUS Papua dari jurnal Ilmu Sosial dan
dan pendidikan. Artikel ini berisi fasilitas pendidikan masih kurang memadai dan pemerintah perlu lebih meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kepedulian masyarakat Papua terhadap pendidikan. Ada 3 jurnal yang kami temukan. Yang pertama adalah The Role of the World of Education in Building the Mindset of People in Papua. Dari jurnal International Journal of Management, Student and Social Science Research. Artikel ini berisi masyarakat menyadari pentingnya pendidikan sebagai landasan untuk membangun pola pikir. Pemerintah dan masyarakat juga sangat mementingkan bidang pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu adalah aspek sosial budaya sebagai penunjang kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Analisis wacana kepihakan OTUS Papua dari jurnal Neliti. Artikel ini berisi dari hasil penelitian bahwa ada kesadaran masyarakat yang tumbuh tentang pentingnya pendidikan. Selanjutnya itu yang ketiga adalah efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran dana bantuan Basnas Provinsi Papua dari jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Artikel ini berisi indikator keberhasilan pemberdayaan adalah tingginya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Next. Ini ada beberapa daftar pusaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.